skornya 3 kali ya, karena angka 3 itu bagi orang Batak itu angka sansa. Saya. Iya. Oke Bapak Ibu, tadi di kapal saya bilang kampungnya namanya apa? Amerika. Nah, kenapa di sini ada Huta Sial. Ambarita? Tapi tulisnya Huta Sialaga ya. Nah, Ambarita itu nama lain daripada kampung ini. Ya, sebenarnya namanya Ambarita itu artinya terkenal. Ya, bahasa Batak ya, artinya terkenal ya. Nah, kalau ini ya Ambarita atau ya Huta Sialagan. Nah, Huta itu bahasa Batak itu artinya kampung. Ya, kalau bahasa Kalimantan apa? Kampung. Kampung aja. Oh, di sini Huta ya. Nah, Sialagan itu adalah marga. Jadi marga orang kampung sini adalah Sialagan. Nah, seperti Chinese ya, kalau ada marga Tan atau marga ini kan ada kampungnya ya. Di sini juga seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada teman ya marganya Sialagan, ya bilang sama dia, oh saya sudah ke kampung kamu. Nah ini kampung Sialagan. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu di sini kampung ini ya sekarang sudah direnovasi dengan bagus. Ya kalau dulu nggak seperti ini ya. Ini waktu zaman Pak Jokowi juga ini ya. Sini semua banyak pembangunan. Ya termasuklah kampung ini. Nah, jadi di sini bisa dikatakan salah satu kampung di Pulau Samosir ini. Nah, kalau di Pulau Samosir ini banyak sekali kampung. Tapi untuk tujuan atau objek wisatanya, ya tidak apa namanya, tidak perlu kita harus kunjungi semua kampung. Nanti nggak cukup waktunya ya. Nah, jadi ini adalah salah satu ikon saja atau salah satu mewakili ya kampung-kampung yang lain daripada kampung tradisional Batak ini ya. Dimana di sini kita bisa lihat ada berjajar ini rumah-rumah orang Batak ya. Tapi ini tentu saja sudah melalui banyak renovasi ya. Nah, tapi intinya ya dasarnya itu inilah rumah Batak. Ya, bentuk arsitekturnya demikian. Ya, Bapak Ibu bisa lihat khasnya itu ya. Saya nggak tahu di Kalimantan itu bentuknya bagaimana ya. Tapi kalau di Sumatera, di sini yang mirip dengan ini adalah Sumatera Barat. Tahu ya? Padang ya. Nah, apa bedanya rumah Sumatera Barat dengan rumah Batak ini? Orang bilang serupa tapi tidak sama. Ayo, samanya kan? Sudah tahu ya. Modelnya sama. Apa namanya itu runcing-runcingnya ya. Tidak samanya apa? Kolongnya. Ya? Kolong. Tidak mendasar. Dapat. Kolongnya itu mirip juga sama. Dapat hadiah enggak? Kau enggak mau jawab? Juli, kalau benar saya nyanyi. 1, 2, 3. Pintunya. Salah. Oke, sekarang ganti yang kamu yang nyanyi. Nanti dibahas ya. Oke, bedanya begini Bapak Ibu ya. Kalau namanya Minangkabau sesuai dengan namanya, Minang itu kan menang. Kabau itu kerbau. Jadi di sana memang sering ada pertandingan kerbau. Jadi sana kerbaunya selalu menang. Disebutlah Minangkabau. Nah rumahnya itu Ada kerbau. ada bukan tanduk, itu runcing-runcing ya seperti tanduk ya. Nah, jadi runcingnya itu kiri ke kanan, itu Minangkabau. Nah, kalau sini depan ke belakang. Tadi aku mau jawab itu, tapi ya udahlah kalah aja lah. Ya, nyanyi aja lah. Udah itu bedanya ya. Jadi kalau di Minangkabau memang dia itu melambangkan kerbau. Tapi ini bukan. Tapi ini melambangkan perahu atau ya kapal nenek moyangnya orang Batak. Nah menurut sejarah itu orang Batak Chusien ya, mereka punya nenek moyang itu datangnya dari Myanmar and Thailand. Ya dari sana mereka merantau sampai kemari. Kemarin Melalui apartemennya laut, mereka pakai kapal yang gede, yang panjang. Nah makanya rumah mereka itu mereka buat seperti mirip sebuah kapal kuno. Jadi memanjang dia. Jadi ini sebenarnya rumahnya ini tidak termasuk yang besar. Ada lagi yang tempat lain lebih besar lagi, lebih panjang, ya. Jadi ini adalah
ikonnya ya, atau simbol daripada orang Batak ya, rumahnya seperti itu. Dan runcingannya itu kalau kita perhatikan itu beda tinggi ya. Nah, belakang itu lebih tinggi dari depan. Itu artinya nenek moyang mereka itu berharap cucu mereka atau keturunan mereka itu akan lebih baik daripada mereka. Jadi belakang itu melambangkan keturunan yang akan datang. Begitu ya. Nah, di antara ini rumah ini ya, di mana yang disebut atau rumahnya itu adalah istana. Itu yang tengah. Ya. Kerbau itu. Yang beda sendiri. Nah, yang mana ini, ya? Yang ada pohon. Yang ada pohon, bukan ada pohon sebenarnya ya. Kalau di bus, Bapak Ibu ingat, Ian sudah ceritakan sedikit ya. Yang namanya istana raja itu harus ada Tanduk. ya. Itu untuk membedakan dengan rumah-rumah yang lain. Nah, ini yang tengah ini ada tanduk kerbau. Nah, karena waktu raja mereka meninggal wafat, mereka akan mengganti raja yang baru. Pada waktu itu mereka akan buat seremoni atau acara ya. Nah, pada waktu itu mereka biasanya bukan potong babi ya, tapi potong Kerbau. ya. Nah, itu tanduknya itu mereka simpan. Nah, ini mereka simpan gunanya untuk apa? Supaya mereka bisa menghitung berapa sudah raja yang memerintah di daerah sini. Kalau di dalam istana raja ada 12, berarti sudah ada 12 raja ya. Nah, begini ya Bapak Ibu ya. Kemudian khas yang lain adalah seperti yang tadi bilang, angka 3 itu bagi orang Batak itu sangat suci juga bagi mereka ya. Nah, selalu ada 3. Nah, kita bisa lihat warna ornamen dari Batak, rumah Batak ini. Warna apa? Coklat. Kuning ada tuh. Kuning-kuning. Ada kuning tuh topinya. Salah. Merah putih. Merah. Putih, hitam, coklat. 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 Putih, kuning, coklat, biru. Banyaknya. Semua kalau itu salah. Sanke. Tiganya itu ya ini aja lah. biru. Ornamen ini aja. Merah, hitam, putih. Dapat hadiah. Iya, merah. Hitam, putih. Iya, benar ya. Jadi merah itu atau putih, hitam itu ada lambangnya. Itu lambang apa? Kalau putih katanya itu dunia atas atau surga. Nah, kalau merah itu dunia manusia. Dan hitam itu dunia bawah. Nah, begitu ya. Jadi mereka pakai 3 warna ini juga ada artinya juga. Ya, seperti saya bilang tuh 3 warna ini bisa menolak bala. Selain daripada ornamen-ornamen ini. Ini menurut kepercayaan orang lama dulu ya. Dan sampai sekarang mereka selalu memakai ini 3 warna. Ini namanya juga sebagai warna orang Batak ya. Artinya seperti itu ya. Nah, setelah itu di sini ya Ian sudah pernah katakan ya, di sini adalah kampung ratusan tahun yang lalu di mana orang sini atau raja sini itu makan orang. Kanibal. Kanibal, orang Batak makan orang. Itu di mana? Tidak semua daerah orang Batak itu makan orang. Tapi Batak yang di sini. Nah, mereka makan orang bukan makan sembarang orang, ya. Bukan Yang gendut aja. tetangganya, bukan makan dukun tetangga. Ya, mereka itu makan musuh mereka. Oh. Nah, dulu satu kampung dengan kampung yang lain bisa dikatakan semua ada rajanya, ada ketuanya. Jadi mereka itu selalu berperang, ya, perang suku lah istilahnya ya. Dulu ya. Jadi selalu terjadi seperti itu berkali-kali. Nah, salah satu untuk membuat kampung yang lain itu merasa takut, ya mereka kalau tangkap musuh mereka itu mereka adili dulu. Nah, di bawah sebelumnya mereka tangkap di penjara dulu di bawah istana. Oh. Nah, itu di depan istana itu kan ada batu kursi ya. Nah, ini adalah tempat mereka mengadili, ya mengadili musuh mereka. Dengan mengadili maksudnya itu mereka akan menentukan kapan mereka akan potong kepala musuhnya. Ya. Nah, setelah itu kalau pas waktunya sudah tiba, musuh mereka akan mereka bawa ke sana. Nah, itu tempat potong kepala. Mana? Ya. Nah, itu ya.
execution place ya. Ya, mereka potong kepalanya, habis itu ya secara singkatnya mereka ambil dagingnya itu mereka bagi-bagikan ya dan mereka makan. Baik buat rica-rica ya atau kari ya. Atau gorengan gitu ya. Saksang. Nah, jadi mereka makan. Setelah itu kepalanya itu mereka gantung. Nah, ini untuk memberi pesan kepada kampung lain atau kepada musuh mereka itu jangan coba-coba nyerang kami ya. Nah, akan kami makan. Itulah taktik perang ya daripada orang Batak yang di sini. Makanya mereka disebut sebagai cannibal ya, supaya orang lain takut ya. Tapi menurut sejarah apakah ini benar-benar terjadi ya juga belum tentu ya. Tapi yang intinya ini adalah sebagai taktik perang untuk menakut-nakuti kampung yang lain. Kami ini bisa makan orang. Jadi jangan coba-coba nyerang ya. Jadi bisa dikatakan kampung ini sangat aman ya. Oke, nah begitu. Jadi Bapak Ibu di sini selain itu rumah-rumah sini juga bisa Bapak Ibu lihat. Ini apa namanya nih ya? Ini Tiang dinding. Tiang atau kalau sebenarnya kalau Bapak Ibu ke Kanada atau ke New Zealand itu birik. Ya, ada juga yang seperti ini. Jadi kalau bagi orang Batak ini sebenarnya adalah bentuk besar daripada tongkat. Tongkat daripada dukun mereka. Ya. Tapi ini dalam bentuk yang besar. Nah, tongkat itu namanya adalah tongkat tunggal panuluan. Nah, sejarahnya itu kalau namanya tongkat tunggal panuluan itu dulu menurut legenda ya ada raja yang punya anak itu satu pasang. Ya, satu pasang. Rupanya setelah besar kedua anak ini menjalin cinta terlarang. Akhirnya dikutuk dan diusir dari kampung. Nah, akhirnya rupanya di dalam hutan mereka itu karena dikutuk mereka itu mendekati sebuah pohon dan lengket pohon itu yang tidak bisa terlepas. Nah, setelah itu banyak orang yang juga yang mau menolong mereka. Setelah mau menolong mereka juga nyangkut apa itu ya di pohon itu. Binatang mau makan juga nyangkut. Nah, akhirnya jadilah pohon itu menjadi sebuah menjadi sebuah tongkat ya yang besar ya. Itu namanya tongkat tunggal panuluan. Nah, itulah ukiran daripada atau arti daripada ini ya. Dan satu lagi sana ada sebuah patung. Ya, itu ya. Namanya patung Sigale-gale. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu ya boleh bersama dengan mereka ya untuk bisa menikmati budaya Batak ini ya, tari-tarian dan lain sebagainya. Dan sebagai impression atau kita bisa mempunyai kesan yang baik tentang rumah atau kampung Batak ini ya. Nah, cerita tentang apa ini boneka atau patung Sigale-gale ini adalah dulu juga ada legenda mereka yang lain, itu namanya raja yang punya seorang anak satu-satunya ya. Tapi anak itu meninggal entah karena sakit apa ya, meninggal muda ya. Sementara rajanya itu sangat sedih. Ya, sangat sedihnya, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Akhirnya rakyatnya menghibur si raja dengan membuat sebuah patung ya yang mirip ya dengan anaknya ini. Dan patung ini ya bisa digerak-gerakkan. Ikuti irama musik daripada gondang Batak namanya. Ya, pernah dengar gondang Batak ya? Nah, pada waktu itulah si raja akan terhibur oleh si patung Sigale-gale ini. Ya. Patung di belakang itu. Nah, kalau patung itu adalah patung raja. Ya. Itu adalah simbol daripada patung raja. Ya, begitu. Oke, Bapak Ibu, mari kita kemari. Marilah kemari. Mari foto-foto di sini. Nah, ini adalah ini ya namanya apa? Ya, bentar. Mari Bapak Ibu ya. Atau kamu cerita langsung apa? Ini bolon apa namanya? Beristirahat enggak? Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini namanya adalah sopo ya. Sopo ya. Sopo, lain itu rumah-rumahnya, tapi kalau ini namanya sopo. Soponya terbuka dan yang paling atas itu digunakan untuk menyimpan hasil-hasil pertanian mereka, seperti padi apa di atas sana.
Kenapa dia simpan di atas itu? Karena mereka menghindari dari gangguan tikus. Tikus nggak bisa naik atas sana, Bapak Ibu ya. Kita lihat di setiap tiang itu ada kayu yang bulat-bulat. Itu namanya dalam bahasa sini disebut galapang. Itu licin. Tikus boleh naik ke tiang itu, tapi untuk melewati itu nggak bisa, dia pasti jatuh. Oh, manusia bisa, Pak? Iya, ini gunanya. Ya. Jadi inilah namanya sopo. Jadi ini sudah saya terangkan ini. Oh ya. Belum. Ah, Oke. Bapak. Jadi di sini ada Cecak. gorga namanya, ukiran ya kalau orang Batak. Itu ada cecak. Cecak di dalam bahasa Batak disebut namanya oraspati. Ya, Ini adalah simbol kemewahan, simbol kejayaan, simbol kehidupan bagi orang Batak. Kenapa disebut simbol itu? Kita tahu cecak itu memang binatang yang kecil, tetapi kita boleh melihat bahwa cecak itu ada di mana-mana. Cecak boleh hidup di mana saja. Jadi dalam prinsip orang Batak sama seperti cecak itu, bahwa orang Batak boleh hidup, boleh tinggal di mana-mana. Oh gitu. Iya, memang orang Batak suaranya keras, Iya, iya. tapi hatinya baik. Iya, iya. Iya, tepuk tangan. Nah, Bapak ini baik. kemudian Namanya Pak Sialagan, Pak ya? cecak dibuat menghadap ke simbol daripada payudara wanita. Iya, iya. Waduh, pantas. Iya. Kok Maaf 4? ya, itu juga 4 maksudnya Kok bukan empat? orang Batak punya 4 bukan. Sama seperti kita ada 2. Itu adalah simbol lambang kesuburan. Oh iya. Ada pepatah orang Batak mengatakan marana 10 pitu marboru 10 orang. Artinya kalau mereka berumah tangga mereka berharap punya keturunan anak laki-laki 17 dan Iya. 16 perempuan. Itulah harapan mereka. 33. Ya, Iya. Itu hanya harapan mereka ya. Iya. Karena orang Batak dalam katakannya anak kokido hamurau diau. Anak pula merupakan harta yang mulia buat kami. Iya. Itu makanya orang Batak walaupun tinggal di desa-desa dia berjuang keras untuk menyekolahkan anaknya sampai semampu mereka. Iya, iya. Dengan harapan nanti anaknya supaya lebih baik kehidupannya daripada Sukses. orang tuanya. Iya, iya. Iya betul. Nah baik sekarang kita mau menari atau menonton dengan ini patung Sigalegale. Ini nanti bisa menari ya, bisa menari. Jadi di zaman dahulu kalau kita mau menari ini itu seorang dukun akan membuat acara ritual di sini Bapak Ibu sekalian untuk memanggil roh yang meninggal ini. Lalu rohnya datang langsung masuk ke dalam patung ini. Lalu patung itu bisa bergerak. Jadi sekarang nanti kita nggak begitu lagi. Begitu bunyi musik, rohnya langsung datang Bapak Ibu. Dia langsung duduk di sana. Waduh, iya. Iya, dia tarik-tarik dari belakang. Oke, kita boleh menari. Tasnya boleh disimpan di sini boleh. Nah, karena nanti kita agak pegal kalau kita bawa tas yang nggak beraman. Saya jamin aman nggak? Aman. Kita menari pakai dulu.